멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, adik-adik tahu tidak sih apa itu cerita rakyat? Jadi, cerita rakyat merupakan suatu cerita yang ada di suatu daerah yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara lisan. Sebelum memulai ke pembelajaran, kita simak video berikut ya. Nah, video kali ini akan menampilkan tentang legenda Purbasari dan Lutung Kasarung. Disimak baik-baik ya. Pada zaman dahulu, di tanah Pasundan, Prabu Tapak Agung menyerahkan tahta kepada anak keduanya, yaitu Purbasari. Keputusan ini membuat Purbararang marah. Sebagai anak tertua, seharusnya tahta itu menjadi miliknya. Purbararang menyusun rencana untuk merebut tahta dari adiknya. Ia membeli ramuan beracun dan mencampurkannya pada minuman Purbasari. Akibatnya, tubuh Purbasari penuh bentol dan berbau tidak enak. Purbasari kemudian diusir dari istana. Patih kerajaan membangun sebuah pondok sederhana untuk Purbasari di dalam hutan. Mulai saat itu, Purbasari hidup sebatang kara. Purbasari berteman dengan hewan-hewan di hutan. Di antara semua temannya, ada seekor kera berbulu hitam yang sangat manis. Kera itu selalu memetik bunga untuk Purbasari. Kera itu dipanggil dengan nama Lutung Kasarung. Pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung berdoa kepada dewa agar memberikan obat untuk Purbasari. Doa Lutung Kasarung dikabulkan. Dewa menciptakan sebuah telaga ajaib untuk mengobati Purbasari. Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk mandi di telaga ajaib. Semua bentol-bentol di tubuh Purbasari langsung hilang. Lutung Kasarung bersorak gembira. Begitu juga dengan Purbasari. Purbararang semakin iri setelah melihat Purbasari sudah sembuh dan bertambah cantik. Purbararang mengajak Purbasari untuk bertanding. Siapa yang memiliki tunangan gagah dan tampan, dialah yang menang. Purbararang menunjuk Lutung Kasarung sebagai tunangan Purbasari. Purbararang yakin jika ia akan menang. Ia berpikir tidak mungkin seekor kera bisa menang melawan tunangannya yang tampan. Keajaiban selalu ada. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Semua perbuatan jahat Purbararang akhirnya ketahuan. Purbasari diangkat menjadi ratu kembali. Ia memimpin rakyatnya dengan adil. Ia hidup bahagia bersama Lutung Kasarung dan seluruh sahabatnya. Nah, menarik bukan videonya? Setelah melihat video tadi, teman-teman ada yang bisa tidak menyimpulkan pesan yang ada di dalam cerita tersebut? Nah, saya persilahkan. Saya Bu ingin menjawab. Jadi, menurut saya, pesan dalam cerita rakyat Lutung Kasarung dan Purbasari adalah kita tidak boleh jahat kepada orang lain.
Karena jika kita berbuat jahat kepada orang lain, kita akan kalah. Terima kasih, Bu. Di pesan atau amanat yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain karena perbuatan jahat akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.